Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pada minggu ini kita akan belajar mengenai komponen dasar komputer pada mata kuliah workshop literasi komputer. Oke, mungkin minggu kemarin kalian sudah ada juga yang sudah membuat mengenai komponen dasar komputer ya. Jadi untuk minggu ini kita akan bahas lebih detail mengenai komponen dasar komputer itu seperti apa. Terus kira-kira ada apa saja di komponen dasar komputer itu. Kemudian dibagi menjadi berapa sih komponen dasar komputer itu. Jadi nanti kita akan belajar bersama ya. Pada minggu ini kita akan bahas secara detail mengenai komponen dasar komputer itu seperti apa. Oke, untuk RPS sendiri, rencana pembelajaran semester pada mata kuliah workshop literasi komputer semester ini yaitu dimulai dari kita akan membahas mengenai dasar komputer, di mana dasar komputer ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu komponen-komponen komputer itu seperti apa, kemudian sistem operasi yang digunakan itu ada apa saja. Kemudian minggu selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai internet browser. Mungkin kita sudah banyak yang paham juga browser-browser itu seperti apa. Kita juga sudah banyak menggunakan, mulai dari Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Opera, terus Microsoft Edge, dan lain-lain ya. Nah, tapi di sini kita tidak hanya membahas mengenai aplikasi internet browser itu apa saja, tetapi kita nanti juga akan membahas sedikit banyak mengenai komponen-komponen atau penjelasan lebih detail mengenai internet browser itu nanti seperti apa. Kemudian untuk minggu berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai dasar teknik pengambilan gambar dan video. Nah, jadi karena Samin ini adalah jurusan multimedia broadcasting, jadi untuk workshop literasi komputer ini kita tidak akan membahas eh, lebih banyak mengenai komputer, tetapi kita juga akan membahas mengenai teknologi-teknologi broadcasting atau teknik-teknik broadcasting itu nanti seperti apa saja. Jadi di sini saya sebutkan juga untuk RPS pada mata kuliah workshop literasi komputer ini ada topik untuk membahas dasar teknik pengambilan gambar dan video. Kemudian yang selanjutnya adalah editing gambar atau konten visual. Nah, jadi semua yang dijelaskan di workshop literasi komputer ini adalah kita akan membahas sedikit banyak mengenai teknologi-teknologi yang akan dipelajari pada jurusan teknik multimedia broadcasting. Nah, kemudian minggu selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai dasar pembuatan objek grafis dan animasi sederhana. Nah, jadi nanti kita akan membahas juga animasi 2D seperti apa, animasi 3D seperti apa. Kemudian minggu selanjutnya yaitu kita akan membahas dasar pengelolaan data. Nah, jadi data ini kenapa kok perlu dibahas? Karena data merupakan sebuah aset yang sangat penting. Baik di bidang apapun, data ini adalah sebuah aset yang sangat penting. Nah, jadi gimana cara kita mengelola data itu juga sangat perlu dipelajari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada AR. AR kemarin juga sudah ada yang membahas ya. AR ini singkatan dari Augmented Reality. Nah, kemarin juga sudah ada mahasiswa yang membuat video mengenai AR ini. Selain implementasi AR, nanti kita juga akan membahas sedikit banyak mengenai VR ya, virtual reality. Jadi gimana sih perbedaan antara AR dan VR itu seperti apa? Nanti kita akan membahas juga sedikit banyak di mata kuliah workshop literasi komputer ini. Ya, jadi ini adalah RPS untuk workshop literasi komputer. Tetapi mungkin nanti kita tidak plek, tidak secara
pasti membahas ini semua, tetapi kita juga nanti mungkin bisa mengeksplor lebih jauh ya, mengenai topik-topik yang lebih ngetren pada saat ini. Jadi kita tidak hanya terfokus pada RPS yang ada, tetapi kita juga bisa mengeksplor diri lebih banyak lagi. Jadi jangan, ya sekali lagi kemarin juga sudah saya bilang kan ya, kalau sampean sebagai mahasiswa itu jangan hanya terpaku pada mata kuliah yang diajarkan di kampus. Nah, tetapi sampean juga harus bisa mengeksplor diri lebih banyak, baik itu bisa melalui misal ekstrakurikuler atau pelatihan-pelatihan yang ada, atau mungkin bisa juga sampean belajar bekerja atau magang di tempat-tempat atau perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, jadi semakin banyak sampean mengeksplor diri, maka semakin banyak ilmu yang sampean dapatkan. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika sampean menjadi mahasiswa, jangan hanya terpaku pada mata kuliah yang ada di kampus. Jadi perbanyak mengeksplor diri lebih jauh. Oke ya. Dan perbanyak juga relasi, karena relasi ini penting banget, baik nanti waktu sampean masih menjadi mahasiswa maupun setelah lulus menjadi mahasiswa. Oke, kita next. Ya, jadi nanti yang akan kita bahas pada bab ini adalah komponen dasar komputer, di mana kalau kita membahas komponen dasar komputer, ini nanti akan dibagi menjadi 3. Ya, pertama nanti kita akan membahas hardware, kemudian nanti kita akan membahas software, dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas brainware. Langsung saja kita lanjut ya. Sebenarnya hardware itu apa sih? Ya mungkin kita sudah banyak yang tahu juga. Hardware ini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras. Kalau lebih detailnya, hardware merupakan komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer. Jadi semua yang bisa dilihat oleh mata kita atau yang bisa disentuh oleh indera kita yang ada di dalam komputer itu dinamakan hardware. Oke. Komponen hardware itu dibagi menjadi berapa sih? Kalau secara umum ya, secara umum hardware ini dibagi menjadi 5 golongan. Ada yang namanya input device, yaitu peralatan input atau masukan. Contohnya apa sih? Input device ini contohnya misal mouse atau keyboard. Kenapa mouse dan keyboard ini disebut input device? Karena mouse dan keyboard ini adalah berfungsi untuk memberikan input atau memberikan masukan. Masukan berupa apa? Kalau keyboard ya masukan berupa teks, masukan berupa ya tombol-tombol yang ada di keyboard dan fungsi-fungsi yang bisa dilakukan di keyboard. Jadi kenapa kok disebut input device? Karena peralatan-peralatan tersebut memberikan masukan, memberikan inputan ke dalam sebuah sistem. Inputannya berupa apa? Ya nanti bisa berupa teks atau bisa berupa instruksi. Contohnya mouse ya. Mouse ini kan digambarkan dengan tanda panah, ya, digambarkan dengan tanda panah, di mana mouse ini terdiri dari 2 tombol, tombol klik kanan dan klik kiri, dan ada juga sebagai kursor. Yang di tengah-tengah yang bisa kita scroll, itu dinamakan sebagai kursor. Oke. Jadi yang pertama hardware ini dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah input device. Tadi sudah kita jelaskan juga, input device ini adalah peralatan-peralatan hardware yang bisa memberikan inputan atau masukan ke dalam sistem. Kemudian yang kedua yaitu processing device. Peralatan untuk memproses. Contohnya apa processing device? Oke, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi di sini kita sebutkan dulu aja. Jadi yang pertama input device, yang kedua processing device, yang ketiga output device, yaitu peralatan keluaran. Kemudian yang keempat storage device, yaitu peralatan penyimpanan. Dan yang kelima yaitu communication device, peralatan untuk komunikasi. Oke.
Kita bahas langsung yang pertama, yaitu input device. Nah, apa sih input device? Di sini dijelaskan, input device adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, input device adalah sebuah hardware atau sebuah perangkat keras yang bisa memberikan inputan atau masukan ke dalam sebuah sistem komputer. Contohnya apa input device? Ya, tadi ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Ada banyak juga. Oke, di sini dijelaskan ya, ada tanda panah ini. Pertama, mouse. Ya, mouse ini kita sebut input device. Kenapa? Karena mouse ini berfungsi untuk memberikan masukan berupa apa? Berupa instruksi ke dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua ada keyboard. Nah, keyboard ini ya sama seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi keyboard ini berfungsi untuk memberikan inputan berupa apa? Berupa teks atau berupa instruksi-instruksi tertentu yang ada dalam tombol keyboardnya. Kemudian contoh lain ada ini, ada webcam, ada PC video kamera atau kita sebut webcam. Nah, webcam ini kita sebut input device karena webcam ini bisa memberikan masukan berupa apa? Berupa foto atau gambar. Kemudian selanjutnya ada juga ini mikrofon. Nah, mikrofon ini kita sebut juga sebagai input device. Nah, berupa apa masukannya? Yaitu berupa sebuah suara. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, ada scanner. Nah, scanner ini juga termasuk input device. Ya. Input device berupa apa? Ya berupa tadi seperti sebuah kamera, berupa gambar. Kemudian nah ini ada digital kamera. Digital kamera ini bisa juga dikoneksikan ke komputer melalui sebuah koneksi internet atau melalui sebuah koneksi Bluetooth atau inframerah dan lain-lain. Nah, berupa apa inputannya? Ya berupa foto atau gambar. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada penjelasan yang lebih detail juga mengenai input device. Apa itu input device? Nah, di sini dijelaskan, input device adalah suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Ya, jadi ini lebih detailnya mengenai input device. Atau bisa juga sampean buat dengan bahasa sampean sendiri. Ya, jadi kalau sampean sebagai mahasiswa, ketika sampean menjawab sesuatu, itu tidak harus sesuai dengan teks buku, tetapi sampean harus paham dulu isi konteks dari pembahasan yang dimaksudkan itu apa. Jadi nanti bisa sampean buat dengan bahasa sampean sendiri. Oke ya. Jadi itu penting juga dalam menjawab soal nanti ya bisa sampean gunakan dengan bahasa sampean sendiri. Oke, di sini disebutkan example input device, contoh peralatan input. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan ya, ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada kamera, ada scan, ada apa lagi tadi ya? Ada mikrofon dan lain-lain. Oke ya. Jadi pokoknya peralatan yang bisa memberikan input ke dalam sistem itu kita namakan sebagai input device. Oke ya. Mungkin teman-teman sudah paham ya dari penjelasan ini apa itu input device. Oke, kita next. Oke, komponen komputer selanjutnya yaitu processing device. Oke ya, processing device. Nah, apa sih processing device? Oke, di sini dijelaskan ya. Processing device adalah sebuah kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi sebuah informasi. Oke ya. Oke, contohnya. Contoh processing device yaitu yang paling kita kenal adalah yaitu CPU. Nah, CPU itu apa? Kepanjangannya apa? Central Processing Unit. Nah, kenapa kok CPU ini disebut sebagai processing device? Nah, karena di dalam CPU ini semua informasi, semua inputan yang dimasukkan dari input device
di sini akan diproses. Jadi misal tadi inputan berupa keyboard, berupa teks, atau dari webcam berupa foto atau gambar. Nah, semuanya akan diproses di CPU, Processing Device. Nah, diproses menjadi apa? Yaitu diproses menjadi sebuah informasi yang bisa memberikan manfaat kepada user. Nah, setelah melewati processing device, nah nanti akan dihubungkan ke dalam output device. Ya. Jadi output device ini berupa apa? Ya, output device ini peralatan yang digunakan untuk memberikan keluaran yang bisa diakses atau bisa dilihat oleh seorang user. Ya, jadi alurnya seperti itu, mulai dari input device. Setelah input device nanti akan diproses oleh processing device. Processing device itu apa contohnya? Yaitu CPU, di mana CPU nanti di dalamnya akan dibagi menjadi beberapa unit. Ada ALU, ada sistem bus, kemudian ada RAM, ada ROM, dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, di mana unit-unit yang saya sebutkan tadi itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Di mana ada yang berfungsi sebagai alunya, alu itu sebagai logikanya, sebagai logika. Jadi untuk memproses data-data yang dimasukkan, kemudian diproses menjadi sebuah informasi, nah itu nanti akan diproses oleh alunya itu tadi. Nah, ALU ini juga biasanya difokuskan untuk melakukan proses perhitungan dan lain-lain. Jadi ada banyak fungsi lain yang dilakukan oleh ALU. ALU itu apa? Ya, nanti kita jelaskan lebih detail. Oke ya, jadi itu tadi processing device. Contohnya adalah CPU. Nah, processing device merupakan otak dari sistem komputer. Nah, karena proses pengolahan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan di sini. Oke ya. Jadi processing device ini sebagai otaknya yang memproses keseluruhan informasi. Nah, di sini ya, dua komponen utama pada sebuah motherboard. Yang pertama ada CPU, motherboard tadi ya. Motherboard itu adalah processing device. Yang pertama adalah Central Processing Unit, atau biasa juga dipanggil sebagai sebuah prosesor. Nah, apa sih prosesor? Nah, di sini disebutkan the electronic component that interpret and carries out the basic instruction that operate the computer. Jadi sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk menginterpretasikan itu apa? Untuk menerjemahkan and carries dan membawa output, membawa keluaran instruksi basic, jadi membawa keluaran instruksi sederhana untuk mengoperasikan sebuah komputer. Ya. Jadi prosesor adalah sebuah komponen elektronik yang menginterpretasikan atau menerjemahkan dan membawa instruksi basic, instruksi dasar yang mengoperasikan sebuah komputer. Ya, itu adalah prosesor. Nah, kemudian komponen motherboard yang lain yaitu ada memori. Ya, memori consists of electronic component, yaitu yang terdiri dari komponen-komponen elektronik that store yang menyimpan instruksi-instruksi yang menunggu untuk dieksekusi dan data yang dibutuhkan oleh instruksi yang ada. Nah, jadi memori ini berfungsi sebagai tempat menyimpan. Tempat menyimpan apa? Tempat menyimpan instruksi-instruksi atau tempat menyimpan data-data yang digunakan yang digunakan oleh komputer. Oke, di sini ya ada CPU, mikroprosesor, ada ALU, ada CU, ada register-register. Oke, ada ALU.
Oke, di sini kita akan jelaskan lebih detail ya. Ada ALU, ada CU. CU itu apa? CU adalah control unit. Ini ya. Ada ALU, ada CU, ada register. Nah, CU itu apa? CU adalah control unit. Control unit ini fungsinya apa? Ya. Control unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nah, jadi CPU tadi ya, CPU ini sebagai otaknya. Sebagai otaknya yang bertugas mengatur semua instruksi atau informasi yang ada di dalam komputer. Nah, di dalam CPU ada CU, ada ALU, ada register. Nah, CU itu apa? CU atau control unit berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nah, unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data, dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Nah, jadi control unit ini sebagai pengendali utamanya. Sebagai pengendali utamanya yang memproses semua instruksi, semua masukan, dan yang mengatur kapan instruksi tersebut dikeluarkan. Oke, jadi control unit fungsinya seperti itu. Oke. Tugas dari control unit. Oke, di sini dijelaskan lebih detail. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, control unit ini tugas pertamanya adalah yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Kemudian yang kedua, yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Nah, jadi fungsi control unit yang lain yaitu untuk mengatur atau mengambil instruksi yang tersedia yang disimpan di dalam memori utama, itu diambil oleh control unit untuk apa? Ya, untuk diolah. Untuk diolah menjadi apa? Nah, diolah menjadi ya sesuai instruksinya tadi. Diolah menjadi informasi, dan informasi tersebut dikeluarkan melalui sebuah monitor sehingga user bisa membaca apa output yang dikeluarkan. Kemudian tugas yang ketiga yaitu mengambil data dari memori utama. Ya. Jadi fungsi control unit yang lain yaitu mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Selain mengambil instruksi, juga mengambil data. Ya, perbedaannya tahu ya, instruksi sama data. Nah, instruksi itu contohnya misal kita memberikan instruksi melalui sebuah mouse. Nah, misal mouse kita ngeklik tanda X yang ada di Windows, di jendela Windows. Nah, tombol X ini kan biasanya digunakan untuk exit. Ya, untuk exit. Nah, ketika kita ngeklik tombol X, itu berarti kita memberikan instruksi. Oke, berarti itu memberikan instruksi. Nah, dari instruksi yang kita inputkan, itu nanti akan diolah oleh ini control unit. Nah, jadi dari instruksi yang kita inputkan, itu nanti pertama disimpan dulu sementara ya. Disimpan dulu sementara. Jadi nanti ada kan ada RAM. RAM ini random access memory. Jadi biasanya instruksi-instruksi itu sementara disimpan di dalam RAM itu tadi. Kemudian dari RAM, kemudian akan diproses oleh control unit. Nah, jadi control unit ini mengambil instruksi yang ada di ya storage tadi, di penyimpanan, kemudian diolah. Setelah instruksi diolah, kemudian dilakukan tugasnya. Instruksi tadi misal mengeluarkan tadi ya, memberikan instruksi untuk keluar dari tadi jendela kerjanya tadi. Nah, setelah instruksi diolah oleh control unit, kemudian dari control unit nanti akan dilanjutkan ke dalam output. Nah, jadi nanti outputnya apa namanya ditampilkan di dalam monitor. Nah, di monitor nanti kan akan kelihatan outputnya ketika kita ngeklik tombol X tadi, maka outputnya adalah akan keluar dari jendela kerjanya.
Ya, jadi prosesnya seperti itu. Kemudian control unit tugas yang selanjutnya adalah mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. Ya, jadi control unit ini yang mengatur kendalinya. Kemudian ada juga yang mengatur ketika ada proses perhitungan itu siapa yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan adalah ALU, algoritma logical unit. Nah, jadi ALU ini yang bertanggung jawab terhadap adanya instruksi-instruksi yang berhubungan dengan proses perhitungan atau logika. Oke, kemudian control unit tugas yang selanjutnya yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Ya, jadi setelah diproses, kemudian disimpan lagi ke memori utama. Jadi selain mengambil instruksi, juga mengembalikan atau menyimpan hasil prosesnya tadi ke memori utama. Ya, jadi control unit ini yang bertanggung jawab untuk segala aktivitas yang ada di dalam sistem komputer tersebut. Oke ya. Oke, ALU. Ya tadi ya, arithmetic dan logical unit. ALU tadi berfungsi untuk melakukan perhitungan matematis serta mengambil keputusan dari operasi logika. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan, jadi ALU ini yang bertanggung jawab. Pokoknya ada instruksi perhitungan, nah, yang mengerjakan adalah ALU. Nah, kemudian tadi disebutkan juga ada register. Nah, register ini fungsinya buat apa? Nah, register ini adalah fungsinya buat menyimpan sementara instruksi-instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Ya, jadi ketika ada sebuah instruksi, kemudian mau dikerjakan oleh logical unit, itu nanti akan didaftarkan atau dicatat oleh register. Ya, jadi register ini sebagai pencatat atau sebagai penyimpan sementara instruksi-instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Oke ya. Jadi CPU tadi kesimpulannya ada 3 unit. Yang pertama adalah control unit, ada ALU, yaitu arithmetic dan logical unit, dan yang ketiga adalah register. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, komponen selanjutnya adalah memori. Oke. Memori tadi ya, kita sudah tahu juga, memori adalah fungsinya buat menyimpan atau menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian lain. Ya, jadi memori fungsinya buat menyimpan, baik menyimpan data maupun instruksi. Ya, memori dibagi menjadi 2 bagian. Nah, memori ada yang kita sebut ROM, yaitu read only memory. Ada juga yang kita sebut sebagai RAM, yaitu random access memory. Oke, ROM. Kita bahas dulu ROM. ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Ya, sifat dari ROM adalah non-volatil, isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Nah, jadi ROM ini biasanya berfungsi untuk menyimpan default yang default data-data yang diisi oleh pabriknya. Oke, jadi ROM ini penyimpanan untuk menyimpan data-data default yang diisi oleh pabriknya sendiri. Ya, jadi ROM ini sifatnya hanya read only memory. Memori yang hanya bisa dibaca, tidak bisa kita isi. Ya, jadi ROM ini sifatnya hanya bisa dibaca, tidak bisa kita write. Ya. Nah, sifatnya di sini disebutkan bahwa ROM ini adalah sifatnya non-volatil. Nah, apa itu non-volatil? Yaitu isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Nah, jadi karena ROM ini berfungsi untuk menyimpan data default dari pabriknya, jadi isinya itu tidak akan hilang meskipun baik komputer mati atau komputer nyala.
Ya. Jadi memori dibagi menjadi dua, yaitu ROM dan RAM. Nah, ini ya. Random Access Memory. Apa sih RAM itu ya? Nah, jadi RAM ini adalah memori yang dapat diakses atau dibaca dan ditulis oleh pemakai. Nah, RAM merupakan media penyimpanan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Nah, jadi sebenarnya apa sih efeknya RAM ini ya? Nah, jadi RAM ini karena digunakan untuk menyimpan data sementara, ya, untuk menyimpan data sementara. Jadi ketika ada instruksi, ya, ketika ada instruksi, maka instruksi ini akan disimpan sementara di RAM dan kemudian akan dibebaskan ketika instruksinya ini selesai. Nah, apa namanya? Fungsinya atau apa efeknya ketika RAM kita kecil atau RAM kita besar? Nah, jadi sebenarnya kan ini tips juga ketika sampean membeli sebuah laptop atau sebuah komputer, lihat juga RAM-nya. Atau misal lihat mau beli HP, kalau sampean ya tergantung ini ya, tergantung si usernya. Kalau misal usernya ini pengen beli HP yang bisa enak dibuat main game, nah, maka yang pertama adalah sampean lihat RAM-nya. Ya. Kenapa kok RAM ini penting? Nah, karena RAM ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, RAM ini berfungsi untuk menyimpan instruksi sementara. Nah, semakin tinggi atau semakin besar RAM dari sebuah komputer, maka proses penyimpanan instruksi, misal sampai mau main game. Nah, di dalam game ini instruksi yang digunakan atau instruksi yang dibutuhkan itu sangat besar dan butuh apa namanya? Butuh kecepatan dalam memproses datanya itu tadi. Nah, semakin tinggi atau semakin besar RAM-nya, maka semakin luas instruksi yang bisa disimpan oleh RAM ini tadi. Nah, jadi semakin tinggi, maka proses pengolahan data di dalam komputer tersebut akan lebih cepat dibandingkan dengan RAM yang eh, lebih kecil atau yang lebih rendah daya atau kapasitas memorinya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ketika sampean mau membeli sebuah komputer atau RAM, perhatikan RAM-nya. Ya, kalau saya disuruh milih, misal saya mau membeli komputer dengan RAM 4 GB, tapi misal memori memori internalnya itu misal 250 dibandingkan dengan RAM 2 GB, tapi memori internalnya itu misal 500 GB misal. Maka saya lebih pilih yang RAM-nya lebih tinggi. Kenapa? Nah, karena kalau RAM-nya lebih tinggi, pertama ya pasti proses pembacaan instruksinya itu lebih cepat. Jadi HP itu tidak gampang lemot. Nah, terus untuk mengatasi memori internal yang rendah, maka kita bisa menambahkan memori eksternal yang lain. Misal kita beli memory card yang misal kita beli memory card yang kapasitasnya 128 GB atau 256 GB. Nah, itu lebih lebih enak daripada beli RAM. Soalnya RAM ini sifatnya ya itu tadi ya, implisit atau lebih sulit untuk memasang RAM daripada memasang memori internal. Nah, jadi nah itu pertimbangannya ketika sampean mau membeli HP atau membeli komputer, pertimbangkan juga kapasitas RAM-nya. Oke ya. Oke, komponen komputer selanjutnya yaitu output device. Oke, output device adalah tadi perangkat yang digunakan untuk output atau keluaran. Contohnya, ada printer, ada monitor, ada speaker, dan lain-lain. Ya, jadi output device ini fungsinya untuk memberikan keluaran. Keluaran berupa apa?
Bisa berupa interface GUI atau bisa berupa suara untuk speaker, atau bisa berupa ya ini output printer berupa cetakan. Ya, jadi perangkat-perangkat yang memberikan fungsi untuk pengeluaran atau memberikan fungsi untuk ya memberikan keluaran berupa apapun itu kita namakan output device. Oke ya. Contoh output device ada monitor, ada printer, ada speaker. Oke, kemudian ada storage device. Ya, komponen komputer yang lain. Ada storage device. Apa itu storage device? Yaitu perangkat untuk menyimpan data, instruksi, atau informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Oke, storage device, ada storage media, ada storage device. Kalau storage media, physical material on which data, instruction, and information are stored. Jadi media penyimpanan. Kalau storage device berarti perangkat untuk menyimpan. Perbedaannya itu ya. Physical material pada data, instruksi, dan informasi penyimpanan. Kalau storage device merekam dan menerima item to and from, ke dan dari, ke medium penyimpanan. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau media storage media, itu medianya, alatnya, media penyimpanannya. Kalau storage device itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan. Ya, jadi ada perbedaan. Kalau media device, ya di sini ya. Apa itu storage media? Portable thin memory card yang digunakan di dalam digital camera handle komputer. Ya, kita lihat perbedaannya. Kemudian apa itu storage device? Ada floppy disk, ada USB flash disk, ada hard disk, ada compact disk. Oke, kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah, kalau storage media itu sifatnya portable, kemudian thin memory card. Jadi memory card-nya itu slim atau kecil gitu ya, yang digunakan di dalam digital kamera dan komputer. Jadi kalau storage media itu contohnya adalah memory card, ya adalah memory card. Kemudian kalau storage device ada floppy disk, ada USB flash disk, kemudian ada hard disk, kemudian ada CD compact disk. Floppy disk itu contohnya ya tadi disket. Ya ini mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya bentuknya disket ini seperti apa. Jadi ini contohnya disket floppy disk. Kemudian ada USB flash disk ini ya. Kemudian ada hard disk. Kemudian ada compact disk. Oke ya. Kemudian yang terakhir yaitu communication device. Nah, perangkat yang digunakan untuk komunikasi. Ya. Hardware komponen, nah ini ya penjelasannya, hardware komponen that enable a computer to send and receive data, instruction, and information. Jadi komponen hardware yang digunakan, ya ini ya, komponen hardware yang menggunakan sebuah komputer untuk mengirim dan menerima data, instruction, dan informasi. Jadi perangkat keras yang digunakan untuk mengirim data atau menerima data atau informasi. Nah, di sini disebutkan juga occurs over kabel. Jadi terjadi melalui sebuah kabel, telepon line, kabel telepon, atau seluler radio, jaringan radio seluler, satelit, atau transmission media. Oke ya. Jadi perangkat yang digunakan untuk komunikasi. Contohnya apa ya? Contohnya ada ini kartu jaringan atau network card kita sebutnya ya, network card atau modem atau kabel kabel LAN. Nah, itu juga termasuk
communication device atau router atau modem atau switch dan lain-lain. Ada banyak communication device. Jadi pokoknya yang perangkat hardware yang digunakan untuk mendukung atau untuk mengirim data atau menerima data. Oke, tadi sudah bahas mengenai hardware, kita bahas mengenai software. Ya. Software, ya seperti yang kita ketahui juga, software ini berupa aplikasi. Aplikasi itu apa? Aplikasi adalah sebuah program. Sebuah program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Ya, itu kita sebut software. Oke, di dalam software, kita juga mengenal GUI. GUI itu apa? GUI adalah Graphical User Interface. Jadi interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik atau icon. Ya, jadi interface. Tatap muka. Jadi sebuah tatap muka yang digunakan untuk berinteraksi dengan software yang kita bikin. Itu namanya GUI. GUI mengontrol pengentrian data dan bagaimana sebuah display tampilan informasi tampil di layar. Oke. Bagaimana cara install dan run sebuah program? Oke, kalau cara install, ya seperti yang kita ketahui juga, pertama kita download. Kalau kita ambil dari internet ya, pertama kita download, kemudian kita setelah downloadnya selesai, kita klik 2 kali, kemudian lakukan sesuai instruksi yang ditampilkan di dalam software tersebut. Oke, kemudian setelah installnya selesai, baru kita run. Bagaimana cara run? Yaitu dengan cara biasanya ada ikon. Ikon yang ditampilkan di dalam desktop-nya atau biasanya di layar Windows-nya itu ya, ada start program. Itu nanti ada beberapa aplikasi yang ditampilkan, tinggal kita pilih aplikasi mana yang akan dijalankan. Kemudian baru step ketiga yaitu use menggunakan. Setelah aplikasinya dibuka, baru kita bisa menggunakan software tersebut. Oke, komponen software. Nah, software dibagi menjadi 3 golongan ya. Ada sistem operasi, kemudian ada juga bahasa pemrograman, dan yang terakhir adalah aplikasinya. Nah, jadi yang pertama adalah sistem operasi. Kenapa kok sistem operasi ini penting? Karena tanpa adanya sistem operasi, maka aplikasi yang kita buat itu nanti tidak akan bisa dijalankan. Ya, jadi sistem operasi ini adalah ibarat sebuah rumah. Ya, jadi ibarat sebuah rumah. Ketika kita mau menempatkan misal kasur, ya menempatkan kasur, kan kita harus membangun sebuah rumah dulu. Kemudian baru dimasukkan di dalam kamarnya. Oke, jadi baru bisa digunakan kasurnya tersebut. Jadi sistem operasi ini ibarat rumah dari para software. Jadi rumah dari aplikasi-aplikasi. Nah, contohnya sistem operasi itu apa? Ya, contohnya ada Windows. Jadi ketika kita mau menginstal misal aplikasi Microsoft Word, nah, jadi Microsoft Word kan bisa diinstal karena ada sebuah rumah terlebih dahulu. Rumahnya berupa apa? Rumahnya berupa sistem operasi Windows. Kemudian kita membahas bahasa pemrograman, programming software. Nah, dalam membuat sebuah aplikasi, aplikasi bisa dibangun karena adanya kumpulan-kumpulan kode. Ya, kumpulan-kumpulan kode ini kita buat dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke. Setelah bahasa pemrograman jadi, maka akan tersusun beberapa kumpulan kode, kemudian dijadikan satu dibundle menjadi sebuah aplikasi. Ya, jadi urut-urutannya seperti itu. Pertama kita harus ada sistem operasi dulu, kemudian ada bahasa pemrograman. Dari bahasa pemrograman dibuat sebuah aplikasi, dan aplikasi jadi,
kita namakan software aplikasi. Oke ya. Ya, di sini disebutkan operating system yaitu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Oke, jadi sebagai rumahnya. Nah, programming software seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman juga sudah mulai belajar bahasa pemrograman ya, yaitu bahasa C. Ya, kebanyakan bahasa yang diajarkan di PENS ini bahasa dasarnya adalah bahasa C. Nah, setelah membuat bahasa pemrograman digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Oke. Jadi aplikasi software yaitu program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Misal sampean mau membuat aplikasi pengolahan kata. Ya, aplikasi pengolahan kata, maka kita membuatnya yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman apa? Misal kita membuat Microsoft Word, maka dia menggunakan bahasa Java. Ya, bahasa Java disusun menjadi sebuah fungsi-fungsi tertentu, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah aplikasi software. Software apa? Ya, tadi software Microsoft Word. Ya. Nah, kemudian setelah kita membahas hardware, software, yang selanjutnya adalah brandware. Nah, brandware ini adalah manusia yang menjalankan, manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan komputer. Ya, jadi brandware ini ada programmer, operator, dan end user. Nah, apa itu programmer? Nah, itu programmer ini adalah orang yang mendevelop sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Ya, jadi perbedaannya itu. Kalau programmer ini orang yang membuat aplikasinya. Kemudian ada end user, yaitu seseorang yang berkomunikasi dengan komputer atau menggunakan informasi yang dihasilkan komputer. Nah, jadi end user ini adalah user terakhirnya. Jadi misal kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, menggunakan Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Nah, itu adalah kita dinamakan sebagai end user. Oke, jadi itu tadi ya, penjelasan mengenai hardware, software, dan brandware. Jadi di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan komputer? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, apa elemen-elemen komputer, apa kegunaan ALU, apa saja yang termasuk input device. Ini nanti coba dikerjakan teman-teman semua ya. Terus nanti dikumpulkan di classroom. Ya. Jadi ini ada tambahan juga, selain brandware, software, hardware, di sini dijelaskan sedikit mengenai jaringan dan internet. Nah, apa itu network atau jaringan komputer? Jadi kalau kita berbicara network, ini konteksnya lebih umum dibandingkan dengan internet. Jadi network adalah kumpulan dari beberapa komputer dan network device yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Oke ya, ada communication device, ada transmission media. Media transmisi itu bisa berupa kabel, satelit, radio, terus apa satelit, ya itu ya, kabel telepon dan lain-lain. Kemudian communication device, peralatan komunikasi yaitu menggunakan sebuah koneksi di antara komputer. Nah, koneksinya berupa apa? Misal koneksinya berupa misal jaringan internet atau misal melalui sebuah ISP atau melalui modem dan lain-lain. Itu termasuk communication device. Jadi bisa berupa modem, router, misal lewat gelombang radio atau yang lain. Itu namanya communication device. Apa alasan kita menggunakan jaringan? Alasan kita menggunakan sebuah jaringan yang pertama, yang paling umum yaitu untuk berbagi informasi. Berbagi informasi. Informasinya berupa apa? Bisa berupa resource, berupa hardware device. Contohnya hardware device ya, misal kita mau sharing printer dan lain-lain, atau
ini software program, kita mau nge-share aplikasi atau nge-share data atau informasi, dan yang terakhir yaitu untuk lebih menghemat waktu dan uang. Jadi dengan kita menggunakan network, maka kita bisa menghemat uang. Kenapa kok bisa menghemat uang dan waktu? Nah, misal kalau kita mau membagi data atau membagi informasi, kalau tanpa menggunakan jaringan, kita kan harus lewat pos, lewat JNE atau yang lain. Nah, itu kan lebih membutuhkan uang dan waktu. Ya, kemudian di sini dibahas apa itu server. Nah, server adalah sebuah server mengatur resource. Nah, server ini bertugas untuk mengatur resource yang ada pada sebuah network. Jadi ada server, ada klien. Nah, server ini bertugas sebagai ya penyedia datanya. Penyedia data. Kalau klien bertugas untuk mengakses datanya. Oke. Misal di Pens, server Pens. Pens ini punya server ya. Punya servernya itu bisa kita nyewa atau bisa buat sendiri. Misal, kalau kita nyewa berarti kita harus lewat Telkom. Nah, dari Telkom nanti akan disediakan sebuah cloud. Sebuah cloud ini berfungsi untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh Pens atau menyimpan data yang digunakan oleh Pens. Nah, dari Pens ini kan data-datanya akan disimpan di servernya Telkom tadi kita sewa. Nah, kemudian dari klien, misal kita sebagai mahasiswa pengen mengakses jadwal pelajaran. Nah, itu kan berarti kita sebagai kliennya. Ya, kita sebagai klien mengakses sebuah data yang disimpan di dalam servernya Pens dengan cara menyewa dari Telkom. Ya, jadi alurnya seperti itu jaringan. Ada server, ada klien. Apa itu internet? Nah, kalau kita berbicara internet, berarti internet ini adalah kumpulan jaringan. Ya, kumpulan jaringan yang mengkoneksikan berjuta-juta pelaku bisnis, pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita berbicara internet, berarti lingkupnya adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang kompleks, yang terhubung satu sama lain melalui sebuah internet. Melalui sebuah jaringan yang kita sebut internet. Ya, jadi itu penjelasan mengenai network dan internet, perbedaannya bagaimana. Nah, kenapa kok kita mengakses internet? Ya, ada banyak hal. Bisa karena kita perlu komunikasi, atau bisa karena kita butuh informasi, atau karena shopping misalnya, lewat Shopee, atau lewat Tokopedia, lewat Bukalapak, atau yang lain. Atau kita perlu melakukan transaksi banking atau investasi, atau kita butuh sebuah kelas, misal lewat classroom. Nah, itu kan harus diakses lewat internet. Atau entertainment, kita mengakses YouTube, kita butuh hiburan dari YouTube atau yang lain. Ya, jadi ada banyak alasan kenapa kok kita perlu mengakses internet. Nah, bagaimana selalu update? Nah, misal kalau kita butuh update informasi, ya ada banyak hal ya. Kita butuh informasi apa? Atau misal berita bisa lewat IT News atau newsletter, atau kita butuh informasi yang lain bisa lewat mailing list, community, atau googling dan browsing. Oke ya. Ya, jadi ini penjelasan IT News dan newsletter. IT News bisa berasal dari Detik, IT Center, IT World, atau newsletter bisa dari Microsoft, IBM, dan lain-lain. Ya, mailing list dari Yahoo Group atau Gmail buat mailing list juga bisa. Atau dari komunitas yang menyediakan informasi-informasi, misal Kaskus atau yang lain gitu ya. Jadi untuk mengupdate informasi bisa melalui banyak hal, bisa lewat googling atau browsing dan lain-lain. Ya. Jadi itu tadi untuk materi pada hari ini mengenai komponen dasar komputer. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komponen dasar komputer ini ya tadi ya terdiri dari hardware, software, dan brainware. Di hardware tadi dibagi menjadi 5 ya. Ada input device, ada output device, ada processing device, ada storage device, dan ada communication device. Oke, jadi kemudian di software, software
Ini tadi yang perlu kita ingat adalah yang pertama, kalau kita menggunakan software, maka butuh yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi bisa berupa Windows atau Linux. Ya, kemudian setelah sistem operasinya sudah ada, untuk membuat sebuah aplikasi, kita butuh menguasai bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman sudah kita kuasai, maka kita baru membuat sebuah aplikasi, sehingga terbentuk sebuah software aplikasi untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang terakhir adalah brainware. Nah, brainware tadi ada yang sebagai programmer, ada sebagai end user, dan ada sebagai juga sebagai operator. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari materi hari ini. Kemudian tadi juga saya sebutkan sedikit mengenai network dan internet, apa perbedaannya. Nah, jadi saya harapkan pada mata kuliah ini, pada pertemuan hari ini, teman-teman semua bisa menguasai mengenai komponen dasar komputer itu seperti apa. Sehingga nanti ke depannya sampean tidak bingung dalam hal menjelaskan tentang komputer, tentang detail-detailnya atau komponen-komponen komputer itu seperti apa, teman-teman semua bisa paham. Ya, jadi untuk materi hari ini kita cukupkan. Nanti untuk pertanyaan bisa kita diskusikan melalui WhatsApp atau melalui etol.nas.pc.id ya. Jadi di sini saya sampaikan materinya. Nanti akan saya upload di YouTube atau di Drive untuk bisa sampean lihat. Misal kalau masih belum paham bisa dilihat berulang kali. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.